Halo guys, ketemu lagi di Mama Bocil Channel. Yeay. Guys, kali ini Mama Bocil mau mengajak kamu ke Museum Petilasan Mbah Marijan ya guys ya. Di sini terdapat beberapa peninggalan ketika Gunung Merapi meletus ya guys ya. Yuk kita ke keseruannya guys. Ada apa aja sih di museum ini? Jangan lupa di subscribe ya guys, supaya Mama Bocil makin semangat. Dan jangan lupa di like dan komennya ya guys ya. Nanti Mama Bocil balik ke komen kalian. Oke guys? Iya, tempatnya di Dusun Pinarejo yang kurang lebih jaraknya 5 km dari Puncak Merapi. Jadi dari tahun 2006, sejak tahun 2006 daerah sini itu jadi jalur awan panas. Tapi sebelum tahun 2006, arahnya ke Magelang Muntilan atau dari Jogja ke barat dan barat daya. Tahun 2006, barengan dengan gempa Jogja, terjadi retakan di Puncak Merapi ke arah tenggara, makanya daerah sini menjadi jalur awan panas kembali. Dulunya pernah, cuman sudah lama sekali, akhirnya balik ke sini lagi sejak tahun 2006. 2006, tapi daerah sini hanya kebakar di belakang ini. Nanti kita setelah ini kita bunker, kita lewatin Sungai Gendol. Nah, belakang itu terbakar, atas terbakar, semua terbakar, kampung ini aman, makanya Mbak Marijan pada waktu itu dipakai iklan untuk dianggap. Nah, tapi berbeda dengan tahun 2010. 2010 Mbak Marijan itu menghimbau rakyat warganya untuk turun. Karena pastinya diajak dulu. Oh ini. Setelah mengevakuasi warga, dia naik lagi menjemput Mbak Marijan dengan mobil ini, tapi diajak turun. Mbak Marijan pada waktu itu minta izin dulu untuk sembahyang sholat maghrib. Tapi ternyata dua orang yang bawa mobil ini berikut Mbak Marijan meninggal di halaman di komplek rumah ini. Ya, dua mobil di halaman sini, yang Mbak Marijan nanti di belakang sana. Nanti kita bisa lihat di dalam di sana ada batu nisan. Itu bukan makamnya Mbak Marijan. Bukan. Gaya tempat di mana Mbak Marijan ditemukan pada waktu dievakuasi, posisi sedang bersujud. Monggo boleh masuk, kita lihat-lihat barang-barang peninggalan sisa-sisa erupsi 2010. Awan panas. Awan panas. Kampung ini terkena awan panas erupsi 2010 yang letusan pertama kali 26 Oktober. Karena sifat dari erupsi itu seperti gempa. Ada gempa kecil, jadi susulan gempa paling besar, jadi susulan lagi. Motor pasir. Banyak debu. Ini foto-foto letusan Pinarejo. Kenapa disebut letusan Pinarejo? Karena letusan itu menghilangkan kampung Pinarejo ini. Kampung ini hilang. Ini proses pencarian jenazah dan ini yang itu nanti akan kita lihat foto yang saya ini. Itu masjidnya sebelah ini. Rumahnya Mbak Marijan. Kayu nggak kebakar ya? Jadi kampung ini hanya terkena seperti itu awan panas. Tapi di bawahnya awan panas. Itu sebenarnya ada laharnya. Cuman kalau siang hari laharnya nggak kelihatan warnanya, cuman dia kelihatan asapnya. Karena itu kalau di sini orang bilang wedhus gembel, karena mirip bulu domba. Jadi yang di atas itu pakai baju sar itu yang warna oranye itu, nah itu rumah.
itu masjidnya, itu jalan nanjak kita tadi dari sini. Kita masih aman dong. Jadi Ini Bikin kue cookies. udah bola basket. Astagfirullahaladzim. Wah, batok kelapa. ye. Gamelan. Mbak Marijan punya gamelan loh. Ada gergaji loh. Ini apaan? Arang. Arang. Kayu-kayu sapi rumah yang dibakar. Nah itu ada tulang-tulang, itu bukan tulang manusia tapi tulang hewan ternak. Oh, tulang hewan. Tulang sapi. Karena dulu di sini sebagian besar mata pencariannya sebagai peternak sapi perah itu. Nah, di atas tulang-tulangnya ada nama-nama di Pungkilarjo. Yang nomor 1 Panewu Sukohargo itu gelar Mbah Marijan yang diberikan Keraton Jogja karena beliau jadi juru kunci Leleh Merapi. Jadi kalau abdi dalam banyak, tapi kalau yang sampai diberi gelar berarti dia diberi tugas oleh keraton. Salah satunya ini Mbah Marijan. Nomor dari relawan PMI, yang satu dari wartawan Viva News atau TV One. Iya. Jadi letusan Argomulyo, kenapa dibilang Argomulyo? Itu karena menghilangkan perkampungan di daerah Kelurahan Argomulyo. Lebih dari 3 kampung yang hilang. Itu bukan awan panas lagi, tapi lahar. Dan itu tempatnya letusan yang puncaknya Merapi pada tahun 2010 yang tanggal 5 November. Puncaknya itu letusan fase 100 tahun sekali. Jarak luncurnya sampai 15 kilo. Dan itu mengikuti alur Sungai Gendol. Jadi sifat dari lahar itu kayak air, Pak. Jadi dia cari tempat yang lebih rendah. Sebelum tempat yang lebih rendah itu terisi penuh, dia nggak akan kemana-mana. Dia mengikuti itu terus, sepanjang. Nah, sifat dari awan panas sendiri seperti dia mengikuti angin, Pak. Jadi sebenarnya yang semuanya bahaya, tapi yang lebih bahaya itu awan panas. Karena kalau lahar begitu dia sudah masuk salah satu aliran sungai, dia nggak akan kemana-mana. Cuma kalau awan panas begitu dia naik, itu mengikuti angin. Umpamanya arah lahar ke sana, awan panas bisa ke sini. Makanya kalau kita yang sudah daerah dulunya seperti itu, sekarang jadi kayak itu. Banyak dibakar. Bakar deh. Ini kronologi kejadian di Cangkul itu Pak Asli putranya Mbah Marijan nomor 3 tapi laki pertama yang sekarang mengganti. Beliau sudah meninggal tapi bukan karena erupsi, tapi meninggal karena sudah tua dan baru 1,5 tahun yang lalu. Biasanya kalau beliau masih sehat, dia duduk di sini setiap hari Sabtu Minggu terima tamu. Nah ini Pak, ini Mbak Argo, Pak Asing sekarang juru bicara Merapi. Jadi juru bicara Merapi langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Ini proses apa ya, kalau sekarang SPK ya Bu ya, penyerahan SPK itu ya. Oh iya. Ini oleh Panitia Kesmo
Jadi Panitikismo itu bagian dari keraton yang mengurus semua surat menyurat. Ini diserahkan kepada Pak Aceh. Anaknya ya. Ya, ini proses labuan. Jadi setiap tahun di bulan Sapar di sini selalu ada pengirim labuan. Itu terakhir dipimpin oleh Bapak Rizal. Yang itu yang atas itu pertama kali dipimpin oleh Anaknya. Nah ini makamnya Mbak Marija. Makamnya berada di Dusun Serunang, kurang lebih 8 kilo dari Puncak Merapi. Atau dari sini turun 3 kilo ke arah tenggara, tepat di bantaran Kali Gendol. Ini kalau nggak dijelasin, taunya ini makamnya Mbak Marija. Iya, ternyata bukan. Tilas bekas. Waktu dievakuasi diperkirakan di titik itu kurang lebih ya itu Lagi sujud ya? dalam posisi sujud karena Lagi beliau sholat sedang ya? menjalankan ibadah sholat maghrib. Nah, kalau kotak merah itu sering ya pada tanya itu apa mas? Itu kalau setiap labuan itu dibawanya ke Merapi untuk membawa sesaji. Entah kalau dulu sih ada kepala kerbau apa itu dibawa. Jadi setiap bulan Sapar sini pasti ada. Tapi sejak tahun 2006 cuman sampai pos 1 itu, nggak bisa sampai atas. Sebelum tahun 2006 bisa sampai puncak. Apalagi sekarang 2019 semua pendaki setelah 2019 semua pendakian ke Merapi ditutup total. Kalau mau masuk boleh itu. Bener nggak? Emang boleh? Boleh. Alas ya di tempat kurang lebih di tempat Batu Nisan. Kalau labuan di sini ya. Iya. Kalau bulan Sapar besok pagi mau labuan. Ya. Oke, lanjut ikutin Mas. Iya betul. Bahaya kenapa ya, Bro? Ya ditelepon lah. Masjidnya ya. Iya, masjidnya dulu terbakar, tapi bangunannya masih utuh. Akhirnya dapat bantuan dari Bank Syariah Indonesia untuk dibuka kembali. Widih. Ya, alhamdulillah kelihatannya Merapinya jelas. Kemarin nggak terlalu. Oh iya. Nanti kita bisa foto, saya kasih tempat bonus di sini. Berhenti di Sungai Opak. Oh iya. Nanti kita foto di jeep. Backgroundnya Merapi. Wih, mantap. Banyak Bu, jeepnya Bu. Kunjungan berikutnya kita mau ke Bunker Kali Adem ya guys ya di video berikutnya. Oke guys, sekian dulu video bocil kali ini. Saksikan video bocil berikutnya ya guys ya. Don't forget to subscribe, comment, and like ya guys ya. Thank you for watching guys. Bye.